Yo guys, what's up? Balik lagi sama gua. Di sini gua mau cerita ke kalian. Gua mau keluarin unek-unek gua. Jadi mungkin ini nggak akan jadi video yang lama ya. Di sini gua mau kasih tahu tentang the state of FC 25 gitu. Jadi gua mau cerita dulu. Gue itu sebenarnya udah main game FIFA itu dari FIFA 08. Gue lupa 08 atau 09 gitu, yang pokoknya dia itu masih covernya itu Rooney sama Ronaldinho kalau nggak salah. Itu gue udah main di situ di PSP. Gue ingat banget. Gue awalnya tuh pemain PES. Gue kemana-mana kalau misalkan sama temen-temen rental pasti main PES gitu. Cuman di situ gue nyoba untuk aku pengen ngerasain main FIFA gitu, soalnya ada dua game kan, ada FIFA ada PES dulu. Aku pengen tahu bedanya apa. Nah terus beberapa lama akhirnya gue sadar kayak ternyata gue lebih suka main FIFA gitu. Gue nggak tahu, mungkin gameplaynya beda gitu kan, kayak mungkin ada yang lebih arcade apa gimana, tapi di situ gue mulai suka main FIFA. Nah dari FIFA 08 sampai FIFA 25 sekarang atau namanya FC 25 itu gue selalu main. Maksudnya gue tuh nggak main, walaupun mungkin ada beberapa FIFA yang memang cuma main sebentar gitu, tapi segitu antusiasnya gue sama FIFA. Nah dari situ Odegaard. Jadi gua itu dari awal tuh main FIFA itu emang sih kayak awalnya cuman kayak main-main yang sendiri aja gitu kan, main karir, main lawan orang, lawan teman-teman gua. Terus kalau nggak main, ada yang main karirnya tapi bukan manajer, yang orang biasa gitu. Nah itu gue main setiap tahun, gue ikutin, gue bikin savean. Itu seru banget. Zamannya gue inget gue tuh pernah bikin timnya, gue pakai Milan gitu. Ada, gue beli Ibrahimovic sama, aduh gue lupa, Wellington apa siapa gitu. Pokoknya gitulah, gue selalu main setiap tahun. Dan gue baru ikut main Ultimate Team itu sekitar mungkin FIFA 21 mungkin ya. Enggak, FIFA 17 awal lah. Itu gue main di rumah temen gue, terus kayak oh gini rasanya, karena gue selama ini suka nonton orang-orang main FIFA kan di YouTube kan. Kayak akhirnya gue pernah ngerasain gitu. Nah, lanjut aja mungkin gue akhirnya mulai di 17, 21 gue yang baru beneran punya gamenya asli buat gue sendiri. Gue main Ultimate Team itu seru banget guys. Gue suka banget itu karena gue ngerasa juga gue lumayan jago lah dibanding orang-orang lain. Kayak gue yang sombong ya, tapi nggak gue serius, kayak menurut gue ya gue decent lah gitu. Nah akhirnya gue ikut main FIFA Ultimate Team ya, food champ segala macam, main rival lumayan lah. Gue ya gue nggak mau sombong ya, tapi gue lumayan oke main FIFA. Gue selalu elite ininya, division rival ya. Tapi gue jujur emang gue nggak jago-jago banget, dan gue tuh emang udah beberapa kali sempet ikut kayak lomba-lomba FIFA gitu yang offline di Jakarta, di Bekasi gitu. Dan gue emang beberapa kali juga sempat menang gitu. Nah itu di FIFA 23. Nah itu gue di istilahnya prime-nya lah. Gue beneran in love sama FIFA. Gue suka banget sampai gue kompetitif. Gue setiap hari gue main. Passion gue adalah gue main FIFA, gue suka gitu. Terus gue sampai ikut juga, ada temen gue main kayak pro club itu. Kalau misalkan Ultimate Team kita ngandalin satu tim, kalau pro club itu kita ngandalin satu orang gitu. Jadi emang udah ada posisinya masing-masing. Nah gua waktu itu main jadi posisinya sempat jadi winger lah, right winger gitu. Nah itu sampai kita setiap hari tuh ada main kayak liganya gitu lawan tim lain. Itu seru banget guys. Itu kayak 11 lawan 11. Terus gue sempet juga main kayak scrimmage gitu. Kita main Indonesia lawan Thailand atau lawan apa gitu. Dan gue ngerasa kayak keren banget gitu. Gila, gue main di tim Indonesia, walaupun gue juga nggak tahu itu sebenarnya official apa enggak gitu, tapi emang Indonesia lawan negara lain gitu. Itu gue ngerasa keren banget, dan itu prime gue sih. Dan ya berarti dari cerita gue kalian tahu kalau misalkan gue itu emang antusias banget sama FIFA. Gue ngikutin banget FIFA, dan
gua sejak 21 itu gue beli FIFA setiap tahun. Mungkin itu salah gue juga sih, karena orang bilang kayak ngapain beli FIFA setiap tahun mahal ya. Itu ya jadi problem gue yang mungkin akan gue bahas juga. Nah, sekarang gue mau cerita tentang state-nya FC 25. Nih agak aneh juga, pertama gue ngomongnya FC bukan FIFA karena gue dari awal itu emang selalu FIFA gitu. Nah, di sini yang mau gue bahas adalah ini, kalau kalian bisa lihat tim gue lumayan oke lah, tapi ini hitungannya juga masih ketinggalan lah. Nah, gua sekarang itu udah nggak sering main FIFA, maksudnya gua udah sekitar berapa minggu nggak buka FIFA. Terakhir gue cuma buka pack doang. Nih dapat Bellingham yang gua tuh seneng, tapi gue tuh udah nggak ngerasa hype-nya gitu loh, kayak gue main di FIFA sebelumnya. Kayak gue nggak tahu kenapa pas gue dapet Bellingham ini gue juga cuman kayak Bellingham kayak ya udah gitu. Tapi kalau di FIFA berikutnya gue mungkin sampai loncat, gue sampai front flip back flip kali itu, maksud gue segitu gue antusias. Tapi sekarang gue tuh nggak begitu. Kayak ada beberapa hal yang mau gue bahas. Kayak pertama, promonya di FC 25 ini kalau kalian ngikutin ya, itu banyak banget. Dan itu tuh promonya menurut gua, mungkin dari standpointnya user lain ada yang bilang kayak seru banget, kontennya banyak, tapi menurut gua itu malah ngancurin gamenya. Kenapa? Karena kontennya kebanyakan, pemainnya kebanyakan, jadinya nggak ada kartu yang begitu spesial gitu loh. Karena setiap minggu lo ada promo, ada kartu baru, dan kartunya yang baru itu pasti lebih bagus gitu. Jadi kayak kita dipaksa untuk selalu main setiap minggu buat dapetin kartu-kartu itu, yang dapetinnya itu susahnya minta ampun. Kayak gua sekitar sebulan atau 2 bulan lalu gue tuh yang masih antusias banget, yang setiap pulang kantor gue main rival, gue main champion, semuanya itu pokoknya misi selesai gitu. Tapi nggak dapet apa-apa. Ini dong nih Bellingham nih pool gue yang kayak wow gitu. Sama itu menurut gue jadi apa ya? Jadi salah satu juga mungkin kenapa gue nggak begitu into FIFA sekarang, karena gue ngerasa untuk waktu dan juga pikiran yang gue kasih buat main FIFA ini nggak sesuai gitu balikannya. Kayak ya mungkin itu salah gue ya, karena memang ini kan game based RNG ya, jadi kayak lu hoki apa enggak gitu. Karena gue lihat ada temen gue juga yang dapetnya mainnya bagus gitu loh. Kayak ya emang hoki, mungkin gue nggak hoki gitu, tapi itu bikin gue jadi down banget sih, kayak jadi malas gitu mainnya. Nah, balik lagi ke tadi, promo FIFA setiap minggu tuh ada promo baru katanya lebih bagus, dan itu ngebuat kita harus grinding terus. Dan gue ngerasa itu market di FIFA-nya itu jadinya hancur ya, gara-gara kebanyakan pemain gitu. Dan pemainnya itu kalau misalkan ini guys ya, mungkin lihat di tim gue aja, kayak di awal-awal FIFA, mungkin di FIFA sebelumnya gitu, pemain-pemain yang contohnya kayak mungkin coba kita lihat di tim gue ada siapa aja. Contohnya kayak yang pemain bener, contohnya kayak ini deh. Ini ada event baru namanya itu Future Stars. Ini Mark Guiu. Jadi awalnya tuh kita disuruh pilih pemainnya. Nah, itu gue pilih Mark Guiu, akhirnya gue evolution, akhirnya dia jadi kayak gini, jadi legend gitu. Nah, menurut gue ini bagus konsepnya Evo ini. Cuman bentar, ini gue jadi pendek ya. Nah, oke, lanjut. Nah, dia itu jadi apa ya? Dia itu kan kayak keluar itu mungkin di bulan-bulan berapa bulan yang lalu lah. Dan dimana kalau di FIFA sebelumnya untuk pemain dengan kartu yang kayak gini ya, pace 94, 91, 84, passingnya dribbling 92, defendingnya 44, physical 89, itu mungkin baru keluar di beberapa minggu-minggu yang kebelakang lain lah. Maksudnya adalah pemain-pemain yang bagus selevel Mark Guiu ini gak keluar di periodnya yang kayak FIFA sekarang gitu. Karena sekarang itu di bulan kan
Kalau FIFA itu mungkin di akhir-akhir tahun, mungkin di Oktober atau September ya keluarnya ya. Nah biasanya tuh kartu-kartu kayak gini tuh udah setengah tahun dan bahkan udah hampir mungkin sekitar 60% 70% ya, setahun itulah baru keluar kartu-kartu bagus ini. Nah di FIFA ini tuh enggak, atau di FC ini tuh enggak, FC 25 pemain kartu ini tuh keluarnya tuh cepet banget. Makanya kayak gue tuh suka overwhelm gitu loh, kayak ini baru bulan misalkan Februari gitu apa Maret gitu, tapi kartunya udah sebagus-bagus kayak kartu-kartunya Team of the Season. Nah ya menurut gue itu kayak apa ya, kayak gue ngerasa gue dapat pemain waktu itu, kayak contohnya yang masih gue udah pakai dari dulu. Kalau nggak gini deh, si Mark Guyu ini, gue ngerasa pas gue punya kartu ini kayak, gila ini kartu OP banget. Gue suka banget nih. Kalau bisa kalian lihat, ini gue gameplaynya itu 325. Nah, statnya bagus kan. Maksud gue kayak pas gue dapet ini gue kayak, ini sampai akhir nih, mungkin sampai berapa bulan lagi. Tapi ternyata pas 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan ya 3 minggu lah, 3 minggu setelah itu ini kartu udah kayak outdated gitu. Maksud gue kayak harusnya tuh pemain-pemain gini, kartu kayak gini tuh gue bisa pakai lebih lama gitu. Cuman ini nggak bisa gara-gara banyak kartu yang keluar gitu. Kayak jadinya nggak puas gitu loh. Kadang-kadang kalau misalkan gue udah punya ini, gue mainin ada yang lebih bagus, kayak ya udah gue akhirnya cari gimana caranya gue biar bisa dapat kartu baru itu, SBC baru, terus ini jadi nggak kepake gitu. Dan emang FIFA tuh kayak gitu kadang-kadang. Kalau lu main kayak Foot Championnya, abis itu Rivalnya. Foot Champion itu kayak weekly league-nya gitu ya, kayak lu main setiap, biasanya weekend itu kayak 15 game, itu ntar dapat reward. Kalau Rival tuh kayak lu manjat-manjatan rank itu selama berapa ya, mungkin sebulan ya, baru dia ngereset lagi ya, sebulan atau 2 bulan gue udah lupa. Tapi intinya adalah gue harus selalu keep update pemain gue, dimana gue ngerasa kayak gue harusnya bisa pakai pemainnya lebih lama, tapi kalau gue pengen menang ya gue harus bisa update lagi gitu. Nah terus itu juga efek ke transfer market yang tadi gue bilang. Ini gue punya duit kebetulan 2,4, itu karena emang gue nggak pakai sama sekali. Pernah gue pakai sih buat beli pemain City. Jadi gue emang ngekoleksi pemain City. Kalau bisa lihat di belakang juga jersey City gitu. Nah tapi maksud gue, misalkan kayak pemain Vinicius Junior itu, kalau misalkan kalian tahu di FIFA itu salah satu pemain yang meta banget. Nah dia itu meta banget, itu tiap tahun pokoknya pasti mahal, dicari-cari sama orang, bagus banget. Nah tapi sekarang itu kalau kalian tahu, mana ini Team of the Season, Vini harganya cuma 600.000 men. Di FIFA sebelumnya Vini tuh bisa sampai juta-jutaan. Ini maksud gua kenapa banyak banget kartu yang bagus, jadinya pemain-pemain kayak gini tuh gak begitu berharga. Itu yang bikin gua kayak kayak ada yang salah deh sama FIFA ini. Nah gitu. Nah terus yang gua mau bahas juga adalah ini jadi kayak kerjaan buat gua gitu. Karena gua ngerasa untuk gua main game, gua main FIFA itu adalah untuk ngerilis stres gue pas gue kerja mungkin, atau mungkin gue ada sesuatu yang gue pengen main gitu, gue pengen have fun gitu. Tapi FIFA ini gue ngerasa jadi lebih kayak kerjaan gue, karena gue pulang kantor udah capek, gue harus pulang, gue harus main kayak gue harus main nih, walaupun gue capek gue harus main nih, karena gue ini harus dapat rewardnya Rival misalkan. Jadi Rival itu nih dia itu setiap 7 hari dia akan ada reward gitu, tergantung berapa kali lu main. Jadi kalau misalkan sekarang ini Rival tuh dulu main dapat 35 poin. Itu sistemnya kayak bola. Jadi kalau lu menang dapat 3 poin, seri dapat 1, kalah 0. Jadi gua setiap minggu gua harus main itu, dapat 35 poin biar gua dapat reward. Habis itu weekendnya gua harus main champion. Champion itu kayak tadi gue bilang weekend league gitu. Jadi gue main 15 game, 5 game ditambah 20 lah, ditambah qualification-nya. Nah itu gue harus main biar gue dapet reward. Nah terus mungkin lo ada yang nanya, terus kalau gitu kenapa lo harus main? Ya permasalahannya adalah kalau gue nggak main, gue nggak dapet reward.
Nah, reward itu nantinya yang bisa dipakai itu buat dapat pemain-pemain bagus. Karena kalau lu nggak ada reward, lu nggak ada pack, lu nggak dapat pemain bagus. Itu, jadi gue harus selalu main itu untuk gue bisa keep up sama pemain-pemain yang lain. Karena FIFA ini tuh sweaty banget guys. Orang-orang yang main di situ jago. Gue nggak tahu ya. Ini emang guanya mungkin yang agak menurun skillnya atau emang mereka jago banget, tapi setiap game tuh rasanya tuh kayak aja pukul gua kayak bikin stres banget. Gue mungkin emang emosian gitu orangnya, tapi dengan game FIFA gue main itu emosi gue keluar semua. Gue pengen pukul meja atau nggak rasanya. Nah, maksud gue gitu loh, kayak itu hal yang gue nggak suka, tapi gue ngerasa gue sampai rumah gue harus main deh demi rewardnya. Itu kayak bukan gitu maksud gue harusnya, karena gameplaynya juga jelek banget guys, dan aneh gitu loh. Setiap FIFA tuh kayak ada aja gitu momen-momen yang bikin lu pengen nunjuk monitor lu gitu. Nah, gue ngerasa kayak sekarang tuh gue main FIFA tuh bukan demi pleasure gue main FIFA-nya, tapi lebih ke reward dapetin pemain-pemainnya. Itu kan nggak sehat juga gitu kan. Kayak gue grindingnya tuh buat pemainnya, bukan emang enjoy the grindnya main gamenya gitu. Itu salah sih menurut gue. Dan sekarang itu, dan emang dari FIFA sebelumnya juga, lu untuk dapet pemain bagus itu lu nggak bisa kan? Mesti bisa, tapi akan susah. Kalau lu mau cepet lu harus punya duit, pay to win. Itu yang salah satu poin juga kayak gua benci banget sama di game. Kayak maksudnya orang-orang yang punya duit, yang anak sultan, yang nyolong duit dari emaknya itu dia pakai buat beli FIFA coin, beli main. Ini tim gua nggak beli FIFA coin sama sekali. Ini gua RTG atau Road to Glory. Jadi gua nggak nge-spend duit sama sekali, gua benerin main grinding. Dan gua selalu kayak gitu dari FIFA 21. Gua nggak pernah sama sekali nggak pernah beli FIFA point gitu. Gua selalu RTG. Ya lumayan lah ini tim gua, dan emang sebenarnya sih gampang aja kalau dapet kartu-kartu gini. Cuman yang ini dibanding kartu-kartu meta lainnya juga nggak ada lawannya sih, dibanding pemain kayak Mbappe, kayak Pele gitu-gitu, Ronaldo, R9 ya, itu semua lu harus dapetin, dan itu susah banget. Maksud gua untuk pack-nya itu menurut gua harusnya sih ditingkatin lagi ya, karena itu bikin jadi reward-nya makin berasa gitu loh. Mungkin kayak gue sekarang, gue udah berhenti main FIFA karena gue ngerasa yang gue lakuin, yang gue kerjain itu balikannya nggak sesuai gitu, karena nggak dapet apa-apa packnya. Nah makanya kalau bisa ditingkatin pack lucknya ya, dapat pemain-pemain bagusnya, mungkin gue akan main lagi gitu, karena gue ngerasa terbayar gitu. Pengorbanan gue pulang kantor capek, bukannya istirahat gue malah main FIFA dengan stres pengen gue pukul monitor gitu, tapi dapet pemain bagus kan ya jadi worth it lah gitu kan. Nah terus di sini juga menurut gue ada beberapa poin juga yang gue nggak suka. Pertama, adanya playstyle tuh setahu gue baru keluar di FIFA ini atau FIFA sebelumnya deh. Ini yang bikin pemain itu bisa digunain apa enggak, itu yang gue gak sukanya. Maksudnya menurut gue ini adalah sesuatu yang jadi tambahan gitu untuk jadi pemainnya si Endrick ini misalkan. Tapi sekarang lu tuh punya playstyle kayak gini, lu punya punya karakter atau punya pemain kartu yang itu statnya bagus banget, tapi playstyle-nya jelek, itu gak kepake. Playstyle itu ngaruh banget. Jadi kayak sekarang nih, tiap kartu misalkan striker nih ya, itu lu harus punya low driven shot, terus lu harus punya finesse, lu harus punya quick step, punya rapid, lu punya tiki taka. Itu gua preferensi gua sih, tapi gitu lah. Maksud gua kayak lu harus punya ini, kalau nggak punya ini berarti itu kartu masih jelek. Kayak menurut gua tuh playstyle tuh harusnya tuh nggak sebagai poin utamanya dari sebuah kartu gitu. Terus tapi ini yang jadi permasalahannya adalah sekarang di game ini kayak gitu. Itu menurut gue bikin salah satu gue juga nggak terlalu suka gitu sama FC 25 ini. Dan kedua itu ada player role ini mungkin gue bisa lebih jelasin di sini deh, di formation, bukan team management. Nah formasi ini menurut gue FIFA EA udah, lu nggak usah sok-sokan, nggak usah coba ngikutin Football Manager, pakai voucher, pakai shadow striker, inside forward, udah nggak usah ide.
itu lu udah pakai pakai konten yang dulu aja. Dan zaman-zamannya dulu ya, chemistry-nya tuh nggak kayak gitu, chemistry tuh lebih bagus menurut gua. Kayak sekarang tuh lebih nggak enak aja gitu. Gue lebih suka chemistry yang dulu. Dan harusnya ya, gue misalnya punya Mycon nih, Mycon bisa kalau emang gue mau gue taruh di CDM gitu loh, nggak harus sama playstyle player role player tadi gitu loh. Kayak itu bukan, ini tim gue, biarin gue bebas gitu nge-explore. Gue mau mainin company jadi striker gitu, mungkin sekarang pun bisa, tapi itu pakai Evo-nya juga nggak selalu ada, dan nggak selalu semua pemain yang mau gue Evo bisa gitu. Kayak nggak usah ide lah, balik aja ke zaman dulu gitu, yang nggak usah kalau misalkan itu udah oke, dan kalau kata orang-orang ya, if it ain't broke don't fix it. Jadi kayak harusnya lu nggak perlu ngelakuin ini gitu. Dan ya emang itu semua tentang meta. Emang begitu FIFA, karena orang pengen menang, orang main FIFA pengen menang, orang main game pengen menang. Nah, di game ini untuk lu bisa menang, lu harus punya yang tadi gue sebutin, pemainnya harus bagus-bagus, playstyle-nya harus bagus-bagus, play role-nya bagus-bagus, sama formasinya harus bagus. Kalau kemarin tuh jawabannya, astaga, itu 4-2-1-3 itu semua orang pakai itu, pro player pakai itu ya. Dengan pro player pakai itu, YouTuber pakai itu, akhirnya orang-orang yang di rumah kayak ngeliat kayak, ya gue pengen coba juga, gue pengen menang gitu. Akhirnya dipakai, dan itu gue nggak tahu kenapa, apa di codingannya si FIFA ini yang bikin formasi itu superior dibanding formasi lain. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi itu ngeselin banget buat dilawan sih. Makanya kayak gue berusaha juga buat ngikutin metanya gitu. Ini tim utama gue, tapi sebenarnya gue ada tim rahasia juga yang gue bikin tuh kayak kayak buat gue senang-senang aja gitu. Gue bikin ini City all time. Jadi ini gue kumpulin main Manchester City past and present. Gue kayak buat vibing aja gitu, karena ya sebenarnya kalau tim ini gue pakai buat main, ya pasti akan jauh dibanding tim-tim orang-orang lain gitu. Tapi kayak ya udahlah, itu main aja gitu, karena gue di sini udah nggak yang di fase try hard lagi. Kayak udah gue vibing aja gitu. Tapi pun sekarang gue udah nggak pernah main lagi gitu. Nah itu sih mungkin ada beberapa poin yang tadi gue sempat sebut. Gue ngasih tahu ini kondisinya FC25 menurut gue, dan setahu gue pun emang itu juga dirasain sama orang-orang, karena gue lihat juga player base-nya, player count-nya FIFA dibanding player count FC25 ini dibanding game-game sebelumnya, FC24, FIFA 23, 22 dan seterusnya, itu menurun jauh banget. Maksud gue itu berarti udah jadi bukti kalau ini nggak cuman gue yang ngerasain kayak gini, dan orang-orang banyak. Jadi ya mungkin ini video cuman gitu aja sih. Gue mau cerita aja, gue mau curhat tentang kondisi FIFA sekarang. Mungkin untuk kalian yang nonton, kalau misalkan ada unek-unek juga kayak apa yang bikin FIFA jelek, atau mungkin kalian enjoy FIFA yang sekarang, ya bagus buat kalian gitu. Tapi kalau ada komen atau apa yang mau cerita juga tentang FIFA, bisa taruh di komen di bawah ini ya guys. Mungkin gitu aja. Thank you guys, like and subscribe video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.